Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Prof. Koni lagi mungkin ya. Prof. Koni, ini kan saat ini yang membuat dunia khawatir adalah poros Rusia dan Cina itu tidak akan hanya berhenti di kerjasama ekonomi. Nah, kalau kita bicara apakah saat ini yang kita saksikan Beijing itu sedang belajar dari perang Ukraina untuk kemudian menghitung atau mengkalkulasi resiko-resiko atau skenario-skenario invasi ke Taiwan? Kalau ke Taiwan mungkin dengan jaminan Trump yang janji selama dia presiden dia tidak akan melakukan apapun terkait Taiwan, itu kita mungkin saya rasa Cina akan percaya itu ya. Sekali lagi kita ngomong Trump nih, yang anytime bisa berubah, tapi oke, anggap kita percaya itu. Yeah. Cuma saya pikir sekarang dunia itu lebih bergeser ya dari dari situasi sekarang ke BRICS payment system, kemudian local currency settlement, SWIFT alternatif, kemudian digital currency cooperation. Jadi menurut saya semua jalur perdagangan itu akan saling terhubung, dan ini sekarang sebenarnya membuat kita semua concern akan terlahirnya arsitektur finansial alternatif. Nah, jadi menurut saya sekarang itu ya akan lebih diperhatikan. Kalau saya nih, kita melihat ya dengan doktrin Amerika Serikat yang baru, bagaimana dia akan menguasai System of Communications, maka kita mesti pasang betul-betul perhatian. Dan saya rasa China dan Rusia juga paham sekali itu. Bagaimana Strait of Hormuz, kemudian sebenarnya Panama, starting with Panama ya, kemudian Strait of Hormuz, jangan-jangan juga akan ke Malaka, Laut Cina Selatan, itu juga mungkin akan sangat dipikirkan, karena bagaimanapun kita nggak bisa bantah. Amerika tuh sekali bilang itu national interest-nya, itu akan dilakukan. Jadi ada beberapa hal itu yang menurut saya menjadi PR. Kemudian juga bergabungnya ada sisi satu lagi juga, apa tekanan EU kepada Amerika. Misalnya mereka takut sekali bersatunya Eurasia, ya kan? Ketika pernah ada kan statementnya Mikander bahwa kekuatan Eurasia ini kalau bergabung jadi bahaya. Apalagi Eurasia itu tergabung kan antara energi Rusia, antara industrinya Cina, teknologi, populasi, pasar, jalur perdagangan. Jadi ada kekuatan yang menurut saya tuh membuat Amerika dan Barat tuh worried, dan kemudian kenapa mereka mulai berpikir untuk at least talk either to Beijing dan kemudian to Moskow. Jangan salah, Presiden Trump bilang loh tahun depan dia akan berkunjung ke Moskow. Oke. Tapi Prof. Koni mungkin bisa diberikan catatan atau analisa Anda, gambaran sebenarnya seberapa besar resiko konflik yang terjadi di Indo-Pasifik per hari ini? Kalau di Indo-Pasifik saya cuma khawatir tadi ya, dengan kata-kata di buku putih pertahanan terakhir Amerika Serikat yang betul-betul intinya adalah mengamankan silent of communication dunia, saya cuma sangat concern kepada Malaka. Karena apapun juga agreement yang kita tadi ditandatangani oleh Pak Safri di Washington, saya harap hanya itu saja dan tidak bisa lebih. Misalnya blanket overflight, itu betul-betul kalau itu terjadi, saya rasa itu kita akan jadi masalah sangat besar. Nah, sekali lagi kita mesti sadar Indonesia itu pegang selat yang sangat penting, dan itu kenapa posisi global south itu kita mesti kuasai. Menurut saya ini mungkin fungsi buat Pak Menlu ya kan, bagaimana memperkuat akhirnya sekarang kekuatan global south yang harusnya lebih percaya diri nih dengan lahirnya seperti perkembangan situasi sekarang. Artinya bagaimana ASEAN dengan Timur Tengah, dengan Afrika, dengan Amerika Latin itu lebih harus kepada hedging diplomasi, tapi hedging diplomasi yang berteman dengan semua pihak, tapi sekali lagi tetap memikirkan kedaulatan kita yang paling penting gitu dibanding semuanya. Dan ini sekali lagi ya, kita kan orang pada bilang nih, oh sekarang kayaknya era perang dingin lagi yang kedua, era perang dingin. Saya rasa sekarang lebih kompleks dari perang dingin ya sebenarnya, karena kalau sekarang kita bicara, kita ini ekonomi saling terhubung, supply chain juga udah saling bercampur, kemudian teknologi global juga saling terkait. Jadi artinya digital, naratif, kognitif itu adalah peran kita di kali ini. Jadi beda banget sama kalau kita bicara perang dingin era dahulu kala. Itu yang mesti jadi catatan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi soal apakah ini jadi perang dingin era 2026 atau seperti apa. Saya pindah dulu ke Prof. Imron sekarang. Prof. Imron, kalau Anda menilainya seberapa solid sebenarnya janji Trump kemarin akan bisa dipegang oleh Beijing bahwa mereka tidak akan membantu Taiwan? Jadi Mbak Tasha, saya akan mengamati secara detail ya. Ketika mereka berbicara mengenai isu-isu non-Taiwan, itu ekspresi dari Presiden Xi Jinping itu sangat amicable, sangat bersahabat. Tapi ketika dia menyampaikan poin mengenai Taiwan, dia memakai muka yang stoik, yang kaku gitu, bahwa ini adalah tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu pesannya bisa diterima oleh Presiden Trump
oleh karena itu beliau mengatakan tidak akan terjadi perang di Taiwan selama dia ada di Amerika Serikat. Yang perlu dari konteks Indonesia itu adalah Mbak Tasya ya, karena kita kan di kawasan Indo-Pasifik. Bagaimana kawasan Indo-Pasifik ini tetap kondusif terlepas dari dinamika hubungan ketiga negara itu, yaitu Amerika Serikat, China, dan Rusia. Bahwa China dan Amerika Serikat itu akan bersinggungan, itu bukan hipotetis, itu sudah kapan, pertanyaannya kapan, bukan akankah, tapi kapan mereka berbenturan di kawasan Indo-Pasifik. Nah disitulah saya melihat dan saya yakin pemerintah sudah memikirkan dengan matang apa yang dinamakan blanket overflight itu bisa menjadi masalah. Karena apa? Misalnya pesawat tempur Amerika Serikat melakukan pemboman atau meluncurkan misil dari atas wilayah udara kita. Itu bagaimana posisi kita sebagai yang tidak kombatan di dalam pertempuran itu. China akan menganggap bahwa Indonesia berpihak karena peluncuran misil atau pemboman itu dilakukan di atas wilayah udara kita. Jadi ini juga komplikasi yang memang perlu diperdalam ya. Kita kembali kepentingan nasional Indonesia lebih utama dari kepentingan negara manapun, terlepas mereka besar atau kecil. Prof. Imron, kalau informasi yang Anda terima, sebenarnya sampai di mana kita memberikan akses blanket overflight itu? Saya kira pemerintah sudah mempelajari secara dalam dan untuk sementara I think the Indonesian government put it aside lah, ya, tidak lagi mempersu ide ini karena komplikasi hukumnya, hukum internasional. Apalagi Mbak Tasya perlu dicatat ya bahwa Indonesia dan China itu mempunyai perjanjian bilateral tertinggi statusnya dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu Comprehensive and Strategic Partnership, yang kebetulan draftnya itu saya yang mendraft gitu. Okay. Jadi saya ada attachment juga bahwa kita harus hati-hati karena kita menandatangani suatu perjanjian yang statusnya sangat tinggi, jangan sampai melukai ya ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Baik, saya bergeser lagi ke Prof. Kony. Prof. Kony, sedikit saja tentang blanket overflight ini, apa yang Anda ketahui? Karena ada beberapa pihak yang kemudian khawatir, jangan-jangan memang sudah diberi izin, tapi kemudian bahasanya adalah masih dipelajari begitu. Saya sendiri memang selama belum melihat bendanya gitu kan, saya rasa saya masih berpositif thinking bahwa itu belum. Yang penting ini sedang mau ditandatangan atau di belakang layar sedang mau di apapun, saya cuma mau ingatkan ya. Ketika kita bicara Indonesia, kita tuh mesti percaya bahwa dalam geopolitik modern, minyak bergerak lewat laut, pangan bergerak lewat laut, chip semiconductor bergerak lewat laut, dan perdagangan bergerak melalui silent of communications. Di atas laut dan silent of communications itu ada namanya ruang udara. Itu kenapa sebenarnya sangat penting untuk Indonesia itu memperkuat sebenarnya kemampuannya juga, termasuk selain maritim tapi juga kekuatan udara. Tapi yang paling penting menjaga ruang udara. Yang ketiga kita mesti menjaga kedaulatan jalur. Karena kita tuh sekarang kan sekali lagi kita jangan cuma jadi jalur lewat. Itu kan karena kita punya ALKI, karena kita punya slot. Tapi bagaimana jalur kita itu dikendalikan oleh kita sendiri, stabilitasnya dijaga oleh kita sendiri dan negara-negara riparian atau negara penguasa slot seperti kita, Malaysia dan Singapura. Dan sekali lagi kita ini sekarang mesti yakin kita nggak boleh lagi menjadi negara yang maritime dependency. Kita harus menolak kondisi ketika kita bergantung pada logistik asing, pada teknologi asing, pada satelit asing, pada energi asing, bahkan pada narasi asing. Jadi sekarang ini menurut saya kita sudah menghadapi kerentanan strategi seperti ini, sehingga keputusan apapun itu sangat harus dipergunakan. Jangan lupa di pemimpin kita dari mulai level presiden, menteri dan lain-lain itu ada para analis kebijakan. Gunakanlah mereka. Para analis kebijakan itu menurut saya mereka adalah pengawal-pengawal kebijakan yang paling benar sekarang ini, yang sebenarnya semua orang sangat sangat terbelenggu oleh apapun lah saya nggak tahu, tapi di sana tuh ada analis kebijakan. Maksimalkan para analis kebijakan untuk mencegah maritime dependency yang tadi saya sampaikan dan juga membangun conscious deterrence. Karena yang saya paling penting menurut saya bukan kekuatan militer ya. Saya tadi dengar pidato Presiden Prabowo, saya salut untuk Presiden menyiapkan kekuatan militer, tapi sebenarnya yang paling penting itu kesadaran elit, literasi geopolitik, kemudian teknologi, diplomasi, ekonomi, cyber, dan maritime awareness. Saya pikir kalau itu bisa dikendalikan oleh kita, Indonesia akan baik-baik saja. Baik,
Prof. Foni, kita kembali lagi ke soal kedekatan antara Rusia dan Cina. Latihan militer Rusia dan Cina itu kan makin dekat ke wilayah Pasifik ya. Bahkan menurut data dari 2003 hingga 2025 sudah ada 113 latihan militer bersama. Nah, apakah Anda melihatnya ini adalah pesan juga untuk Amerika Serikat bahwa dominasi militernya saat ini sedang ditantang? Sebenarnya kalau apapun yang terjadi antara China dan Rusia itu sedang tidak terlalu juga menantang Amerika. Mereka tuh cuma balancing aja. Apa yang dilakukan Amerika misalnya, dia bangun the Quad, dia bangun AUKUS, ya kan? Dia bangun sebelumnya malah sudah ada FPDA gitu. Itu menurut harus ada balancing dong, dan dunia itu memang harus seperti itu, seimbang. Jadi menurut saya penguatan antara China dan Rusia itu adalah sangat fair dan biasa-biasa saja. Itu kenapa juga latihan kita sekarang di daerah di perairan kita atau di ruang udara kita, jangan saja kita cuma lakukan dengan Amerika, nanti setelah Pak Safri menandatangani di Washington, Pak Safri harus menandatangani juga di Rusia, harus juga menandatangani di Cina, karena Indonesia tidak boleh sama satu blok saja. Jadi sekali lagi, apapun yang ditandatangani Pak Safri di Washington kemarin, itu harus dibalas dengan apa yang ditandatangani Pak Safri di Washington dan di Rusia segera. Kalau tidak, Indonesia akan jadi korban yang menurut saya tadi dianggap atau diambil keuntungan oleh Amerika tanpa kita mendapatkan apapun. Makanya jangan sampai nih overflight blanket diberikan, dan jangan sampai juga freedom of communications kita dengan alasan itu adalah freedom of navigation gitu kan, FONOP, kemudian seolah-olah kita jadinya pasrah. Nggak bisa, bagaimanapun freedom of navigation is one thing, tapi kita juga ada negara riparian yang harus sebenarnya bisa menjaga line of communication itu bersama-sama. Saya belajar ini dari Hormuz, karena jangan sampai ini kita jadi kayak Hormuz, tiba-tiba datang negara kekuatan asing yang bisa memblok atau bisa memblokkan atau memblokade atau melakukan tindakan militer di line of communication kita. Satu yang paling penting, Mbak, kita tuh ributin Hormuz ya. Lupa ya bahwa kekuatan Malaka tuh sekarang udah hampir 2 kalinya Hormuz. We are very powerful, dan itu kenapanya menurut saya strategi geopolitik Indonesia, geostrategi Indonesia harus digunakan semaksimal mungkin, dan please be very careful sebelum menandatangani apapun. Saya salut sekali lagi sama Pak Sugiono yang sempat warning tentang itu kepada Kementerian Pertahanan. Oke, baik. Saya ke Prof. Imron. Prof. Imron, ini kalau kita